selain sekolah dan mengaji, pada hari Minggu, Ustadz Ujang sering mengajak anak-anak asuhnya untuk tadabur alam atau berwisata alam ke pantai ini. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk bertemu dengan Ustadz Ujang dan keluarga besarnya. Kang Ujang, Bang Andi, apa kabar? Wah, lagi wisata nih. Ya, jalan-jalan. Mbak Siti ya, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, hati-hati. Mbak, tangan. Iya. Boleh ngobrol ya? Mangga. Mau tanya-tanya nih, Kang Ujang, boleh tahu berapa anak nih yang hari ini dibawa wisata? Ada 38. 38. Terus kalau di pondok ada berapa anak-anak yang sekarang diasuh? Yang diasuh sih semuanya yang ikut tinggal dengan saya sih 33. 33. Dan ada memang binaan-binaan yang di luar, kebetulan kan karena tempat yang belum memadai. Kalau total berapa anak sekarang yang dalam asuhan? Nah, Kang Ujang. 45 ya. Nah, Kang Ujang boleh tahu nih sambil nungguin anak-anak mandi-mandi di pantai. Kan Pak Kang Ujang pernah bilang bahwa Kang Ujang ingin mewakafkan hidup Kang Ujang untuk membantu anak-anak yatim, membantu anak-anak terlantar. Pengertian mewakafkan itu apa sebenarnya? Ya, saya pengen mengabdikan hidup ini yang diberikan oleh Allah ya untuk masyarakat, ya untuk anak-anak. Karena saya merujuk terhadap satu kata yang menurut saya sangat bermanfaat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Jadi saya memang terobsesi dari kalimat itu, dan sejak saat itu saya memang hidup yang Allah berikan ini saya pengen abdikan buat anak-anak yang memang saya dulu pernah merasakan seperti mereka. Nah, saya dengar cerita bahwa Kang Ujang mendapat panggilan ini karena ada pengalaman masa lalu yang juga hampir sama dengan anak-anak ini ya. Bagaimana susahnya hidup. Kalau orang tua pekerjaannya apa? Orang tua saya kebetulan sebentar. Orang tua saya, beliau jadi tukang, beliau ya pekerja bangunan. Beliau punya anak 9, yang paling besar adalah saya. Saya termasuk anak laki-laki yang pertama. Saya tahu betul bagaimana kondisi dulu ya. Bapak yang hanya berpenghasilan dari tukang, sementara memang untuk biaya sekolah dulu Tuhan sangat sulit sekali ya. Tahun-tahun seperti saya dulu memang sangat sulit sekali lagi, tidak ada kemudahan-kemudahan. Jadi ya, dulu liburan 1 bulan, jadi 1 bulan itu saya manfaatkan untuk cari uang. Dan sisanya ya uang itu saya gunakan untuk beli seragam, lalu saya gunakan untuk daftar sekolah. Jadi dari umur berapa bantu ayah jadi kuli bangunan? Ya lulus SD aja, masuk SD sekitar 12 tahunan. Sampai berapa lama? Ya jadi kalau udah masuk sekolah, saya kerja di material. Baik, ini kan kalau dilihat Kang Ujang hidup dalam keterbatasan. Tapi kenapa sampai sekarang ini Kang Ujang justru dengan kemampuan ekonomi yang terbatas ya, pendidikan yang juga tidak bisa diselesaikan dengan baik, terpanggil dan kemudian merasa mampu untuk menghidupi bahkan sampai 45 anak. Ya mohon maaf, saya selaku umat beragama ya, saya beragama Islam,
saya terpacu dalam satu ayat itu kan ada wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah demikian binatang sekecil melata pun hanya Allah lah yang memberikan rezeki. Saya yakin mereka punya rezeki sendiri. Mereka punya rezeki, mereka punya hak yang sama. Namun kadang memang melalui saya sajalah hituan rezeki mereka itu lewat. Jadi saya tetap optimis, berapapun anak-anak yang saya pelihara, saya akan tetap optimis bahwa saya akan bisa memberikan makan dan bisa menyekolahkan mereka dengan layak. Jadi keyakinan itu yang membuat Kang Ujang berani ya untuk kemudian menampung mereka dan mencoba menghidupi mereka. Nah, kalau dananya dari mana? Dana kehidupan mereka sehari-hari, kan mereka perlu makan, perlu sekolah, kemudian bahkan keperluan mereka untuk sekolah maupun untuk hidup. Dananya dari mana itu? Ya, saya usaha, saya berusaha. Dulu selagi masih bujangan ya saya menghidupi anak-anak. Saya usaha, saya buka ternak entok, ternak unggas ya. Terus saya jual di pasar. Saya di pasar juga buka pemotongan ayam. Dari pemotongan ayam itu kan saya diperbantukan anak-anak. Dulu sih ada sekolah yang berangkatnya siang, jadi anak-anak pagi ikut saya ke pasar motong ayam. Itu kan lumayan, satu ekor itu mereka menggalikan upah ke kita Rp3.000. Jadi saya kumpulkan uang itu untuk membantu mereka anak-anak itu. Gitu ya. Nah, kalau juga boleh tahu nih, ini kan sekarang sudah berjalan sekian tahun. Anak-anak sekolahnya sampai di mana? Anak-anak yang Anda asuh ini? Sekarang untuk tahun sekarang sih yang paling besar SMA ya sekarang. Oh, jadi sudah ada yang SMA ya? SMA ada 2 orang. Yang lain SMP dan SD. SMP dan SD. Iya. Nah, saya dengar juga di balik Anda yang hebat ada istri yang mendukung. Mbak Siti, apa betul dulu Anda sampai menjual kalung ya atau gelang untuk mendukung apa yang ingin dilakukan suami, membantu anak-anak yatim, anak-anak piatu dan anak-anak terlantar? Kenapa sampai harus menjual gelang waktu itu? Ya karena saya merasa apa yang saya miliki dan saya bisa itu buat mencukupi anak-anak, kenapa saya tidak ya istilahnya rela untuk menjualnya. Toh suatu saat kalau emang Allah kasih rezeki, insya Allah saya bisa mempunyainya lagi. Ya, pada saat bertemu Kang Ujang, apa yang membuat Anda merasa bahwa ini adalah pemuda yang tepat untuk menjadi belahan jiwa saya, menjadi pendamping saya seumur hidup? Apa yang membuat Anda jatuh cinta lah, gitu kira-kira? Apa ya? Ya karena mungkin kepribadiannya ya selama 2 bulan kita komunikasi dan saya tahu kehidupannya, tahu insya Allah dia jodoh yang terbaik buat saya. Banyak perempuan yang menganggap seorang suami itu idealnya punya harta, punya kedudukan yang baik, ya, punya karir yang hebat. Tapi pada saat itu kan Anda kenal Kang Ujang ini kan ya seperti yang tadi saya tanyakan, bahwa dulu dia kuli bangunan. Kemudian bahkan waktu menikah relatif tidak punya apa-apa. Tapi bahkan lebih jauh dari itu mengatakan bahwa hidupnya diwakafkan untuk membantu anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar. Waktu itu kenapa kok masih tetap nekat mau kawin sama Kang Ujang? Ya sebelumnya juga saya sudah istikharahkan dan Allah memberikan petunjuk, dialah suami saya yang tepat. Sampai sekarang merasa tepat atau nyesel? Enggak, kalau nyesel saya udah dari dulu udah berhenti jadi istri ya? Iya. Tapi nggak ada penyesalan atas keputusan itu? Alhamdulillah nggak ada. Selama sebagai istri dari Kang Ujang, apa yang paling Anda kagumi dari suami tercinta? Seberat apapun suami saya ini istilahnya
seberat apapun dia menghadapi selain masalah dalam anak-anak ataupun dalam lainnya, dia selalu tegar dan yakin kalau Allah akan selalu memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita. Dan alhamdulillah selama ini kita tidak pernah kekurangan dan Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita semua dalam selain mengurus anak-anak. Dengan anak-anak sebanyak ini, pernah nggak ada perasaan putus asa, patah semangat, merasa bahwa terlalu berat? Tuhan memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengasuh sekian banyak anak. Pernah nggak ada tantangan berat dalam hidup, kemudian sempat patah semangat? Ya jujur, saya kan hanya manusia biasa. Saya pernah merasa putus asa, benar-benar merasa berat menjalankan semua ini. Tapi alhamdulillah dengan Abi yang selalu meyakini saya kalau kita sanggup melewati semua ini, menjalankan ujian Allah ini, mengurus anak-anak. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Dan Abi selalu mensupport saya ketika saya ya berputus asa, ketika saya merasa saya sudah tidak sanggup. Tapi Abi selalu memberikan semangat untuk saya. Apa yang paling membuat Anda dan suami bahagia dalam mengasuh anak-anak sebanyak ini? Ketika melihat mereka tersenyum, ketika melihat mereka tertawa bahagia, itu yang membuat saya dan suami ikut bahagia. Kalau Kang Ujang sendiri, apa kebahagiaan yang Kang Ujang rasakan dalam mengasuh anak sebanyak ini? Sementara orang lain kalau bisa menghindar, bahkan ada yang baru punya tanggung jawab terhadap 2-3 anak aja sudah dia telantarkan. Sementara Kang Ujang dalam usia semuda ini, Mbak Siti dalam usia semuda ini ternyata mau ngurusin anak-anak. Kalau saya sih memang keinginan sih anak-anak saya kalau udah merasa bahagia pada saat mampu mengentaskan mereka dan mampu menempatkan pekerjaan yang layak buat mereka ya, dengan pendidikan yang saya arahkan dan juga mengarahkan mereka, memperjuangkan mereka sampai mereka mampu bekerja, dan syukur-syukur mereka mampu berkarya seperti apa yang saya lakukan. Namun memang hal seperti itu ternyata kan Allah yang memilih. Saya untuk saat ini saya bahagia pada saat memang mereka bahagia aja seperti itu. Ya, omong-omong waktu itu kan dari Superindo ya bekerja sama dengan Kick Andy Foundation, kami memberikan donasi sebanyak 100 juta. Boleh tahu itu sudah jadi apa itu uang? Alhamdulillah uang itu saya gunakan buat pembangunan madrasah yang saya buat sekolah. Atasnya saya bangun buat asrama anak-anak. Jadi saya buat 2 lantai. 2 lantai dengan kapasitas 4 lokal kelas 8 kamar anak-anak nanti. Bisa itu ya? Insya Allah. Jadi saya tentunya ingin sekali ya mengajak penonton melihat apa yang sudah Anda lakukan, apa yang dengan uang yang diberikan oleh masyarakat, apa yang sudah dilakukan. Jadi boleh ya kita sekarang ke sana ya. Baik, jadi kita tunggu adik-adik kita selesai senang-senang terus kita ke sana. Baik kalau gitu. Terima kasih. Kamu gimana kakinya? Coba lihat. Udah dikasih ini ya. Oh, terkelupas. Udah dikasih apa? Ya, jadi saya berikan nama Tuhfatur Rogibin supaya kita senantiasa ingat sama orang-orang yang kita cintai, dan harapan juga anak-anak juga di sini mereka dibesarkan bukan hanya semata-mata dari saya dan keluarga. Mereka juga kan banyak ada yang suka bantu, mereka yang suka datang,
mereka juga kan termasuk orang-orang yang kita cintai seperti